Yore, kita kembali lagi ya. Kembali lagi tadi sebelumnya pembahasan dengan Mas Budi bagian tim business development dari tim Armina Daily. Nah, kali ini yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga ya. Di sini bisa kalian lihat di sini ya, ada wajah tampan dengan berbalut bahan batik ya, dengan khas Indonesianya dengan begitu Pak. Benar Pak? Samaan gitu ya. Nah, mitra-mitra di luar sana nih beberapa ada yang sudah mengenali dengan adanya bapak ini ada di sini, pasti beberapa mitra yang pernah hadir di acara launching produk kita pasti sudah ada yang pernah mengenali ya dan berkenalan dan berinteraksi gitu. Nah, saya yang belum kenal ini ya, saya akan perkenalkan. Ya, di sini ada Bapak Arif Iskandar ya, selaku developing untuk yang Asiha Pro, produk kita yang paling manfaatnya paling luar biasa itu. Nah, akhirnya datang juga kemari. Nah, saking susahnya ini Bapak Arif. Nah, dari sini beliau ini habis ngisi seminar juga di kampus ternama juga di Jakarta ya. Nah, kali ini Bapak Arif sedikit menjelaskan ya Pak, bagaimana nantinya itu manfaatnya, manfaat propolisnya itu seperti apa ya, untuk terus cara pakainya bagaimana, kemudian pembedaannya itu propolis yang baik itu seperti apa gitu. Nah, mungkin dari Bapak Arif sendiri nih ya, mungkin bisa dijelaskan itu propolis itu yang mitra kita nih beberapa ada yang belum mengenali nih. Propolis itu apa sih? Manfaatnya yang bagus itu untuk tubuh kita itu seperti apa? Mungkin Bapak Arif bisa menjelaskan manfaat dari propolis itu seperti apa? Ya, terima kasih Mas Fahri. Boleh nyapa yang Boleh. nonton ya sebentar Boleh. ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semua ya teman-teman semuanya, teman-teman Armina Daily, Armina Farmasia ya kan. Jadi mungkin saat launching waktu itu saya juga pakai baju ini sengaja biar apa? Biar mengenali. Gitu. Ya kan? Iya. Muka mungkin bisa pangling gitu. Iya, benar. Mudah-mudahan inget ya. Senang sih bisa kenal gitu kan sama teman-teman leader-leader, mitra-mitra di Armina Daily ya. Jadi ngomong-ngomong masalah propolis ya kan, memang teman-teman di tim riset kami ya kan, para ahli itu ya kan di nanotech gitu kan, itu udah lama sebenarnya kita udah mengembangkan propolis itu udah sejak 2000, mungkin bisa dibilang 2013 kali ya, kita udah mulai mengembangkan propolis gitu kan, terutama nanopropolis ya kan. Betul. Waktu itu ceritanya kan waktu 2013 propolis itu sebenarnya bukan barang baru ya. Betul. Itu udah lama banget. Udah sangat lama dikenal di Indonesia itu. Iya, waktu saya SD aja itu sudah ada ya. Udah ada. Benar. Waktu itu ya masih kapsul gitu kan, kebanyakan. Ada sih yang tetes tapi jarang. Apa ya, sayangnya tuh teman-teman herbal itu atau MLM gitu ya, itu mungkin ya kurang bisa menjaga gitu mutu propolis. Mutunya propolisnya. Jadi lama-lama dianggapnya propolis yang manjur, kok ini enggak manjur. Jadi underestimate ya. Iya, lama-lama kok ini kok enggak khasiat gitu kan. Betul. Ini enggak bagus nih barangnya gitu kan. Betul. Akhirnya karena itu berulang akhirnya orang jadi ragu gitu kan, propolis ini barang apaan sih gitu kan. Betul. Akhirnya ya alhamdulillah dengan teman-teman gitu kan. Betul. Nah, teman-teman ini bisa menciptakan yang namanya nanopropolis gitu kan. Jadi saat propolis itu lagi jenuh, agak turun, banyak orang yang ragu gitu dengan propolis. Betul. Kita masuk dan disitulah momentum akhirnya bisa eksis sampai sekarang gitu. Sampai sekarang ya, makanya yang untuk teknologinya nanoteknologi nih ya. Nanoteknologi menurut Bapak Arif nih ya kan. Itu bagaimana sih untuk mencapai zat-zat yang nanoteknologi? Nano itu kan perkecil ya, yang paling perkecilnya itu. Betul. Itu gimana sih pandangan dari para ahli ya, para profesor, para profesor ahli yang meriset itu, bagaimana bisa menciptakan
ya suatu teknologi baru gitu. Nah, apalagi ini untuk kesehatan ya, untuk tubuh kita paling penting nih, kita sorotin nih, paling penting untuk tubuh kita ini. Bagaimana sih itu? Nah, jadi sebenarnya kan apa ya, kesehatan itu kan kebutuhan ya, kebutuhan kita semua gitu kan. Banyak duit tapi nggak sehat, iya pusing ya, sama aja, nggak bisa menikmati kan. Tapi ya itu yang penting itu ya, dengan sehat kan kita bisa melakukan banyak hal ya kan. Benar. Ya beribadah, ya bekerja, mencari nafkah gitu kan. Nah, dan yang kedua adalah orang itu sekarang zamannya udah balik lagi ke yang namanya natural. Terus herbal. Ya gitu, herbal termasuk salah satu kan dari. Iya, dulu itu kan herbal gitu kan. Itu kan sama orang kadang sukanya pandangannya tuh yang nih nggak bagus nih herbal nih segala macam. Ya kadang ini apa, nggak cepat gitu loh, herbal ini nggak bisa penyembuhannya nggak cepat gitu kan. Makanya mungkin ya salah satu wasilah dengan nanoteknologi ini gitu ya, itu bisa nyiptain ya, membantu herbal itu reaksi cepat gitu kan. Lah teorinya kan tadi ya, kalau nanya masalah nanoteknologi, dia itu kan cara bagaimana sebuah partikel itu kan makin kecil kan. Iya, betul. Kalau misalkan waktu itu aku sampaikan kan, kalau 1 meter ya kan, barang nih 1 meter ya, supaya jadi 1 nano itu kan dipotong-potong 1 miliar kali kan. Betul. Artinya kan sangat kecil, sangat halus ya kan. Harapan nih dengan makin halus, reaksi ke badan makin cepat, lebih cepat gitu kan, dengan enzim-enzim dalam tubuh juga makin cepat ya kan, sehingga apa ya, bahan aktif yang di dalamnya ya makin terserap lebih cepat terserap ya. Betul. Nah, dengan tubuh kita gitu kan. Ya kita sih pernah coba ngelempar ke beberapa konsumen gitu ya, memang mereka merasakan yang nano itu lebih cepat reaksinya gitu kan. Jadi kita nggak perlu kan kalau yang dulu ya, yang saya tahu itu perihal propolis itu semakin banyak ditetesin itu katanya semakin bagus. Gitu ya. Kan gitu kan masukkan. Nah, ketika teknologi nanotech itu masuk untuk mendalami riset yang untuk propolis, makanya tadi kan yang Bapak bilang tuh, yang zat-zat itu kan dipotong-potong tuh. Iya. Ya makanya kenapa lebih cepat itu, makanya kita cukup 2 atau 3 tetes sudah cukup sebenarnya ke tubuh. Nah, itu ya itu tadi karena ukuran partikel makin kecil ya kan, sehingga efektif gitu kan. Jadi ibaratnya kita kemarin kenapa sih kok harus banyak minumnya ya kan, lo herbal yang belum nano ya kan. Karena ya memang dalam 100% itu yang terserap paling cuman ibarat nih ya 20 atau 30% atau mungkin 50% gitu kan. Padahal kebutuhan kita misalkan 100% gitu kan. Nah, kalau misalkan dengan banyak aja kita masih terserap 50%, berarti kan masih kurang. Makanya tambahin lagi kan itu. Harapannya dengan nanoteknologi yang di herbal ini, ya makannya misalkan 100% ya terserap 100% gitu. Jadi kita nggak perlu nambah lagi. Nambah lagi. Betul. Kalau kebutuhan kita kan ya udah ada takarannya lah manusia ini gitu kan. Kebutuhan misalkan nih vitamin C-nya berapa ya kan, terus ya antioksidannya berapa gitu. Iya, betul. Nah, udah ada takaran. Mengenai propolis yang bagus nih, Bapak. Nah, menurut Bapak nih yang aman serta berkualitas itu bagaimana sih ciri-cirinya? Ciri-ciri. Nah, poin ini nih lebih detail lagi nih, lebih mendalam lagi kita nih. Yang paling bagus, yang paling aman itu seperti apa propolis? Betul. Karena kan ada namanya yang di luaran sana bilang katanya karena kandungan propolis ini ada waxnya, ada lilinnya, ada alkohol. Apakah untuk teknologi nanotech ini dimurnikan itunya ya, lilin, kemudian alkohol dan waxnya itu? Nah, itu seperti apa? Iya, jadi kalau balik lagi ke tadi ya, selama kan propolis ini kan bahan yang memang bagus ya, dari awalnya juga memang bagus gitu kan, dari alamnya ya kan, kayak madu gitu kan. Jadi prinsip pertama sih aku berkeyakinan gitu kan, selama propolis itu asli ya itu bagus gitu kan. Betul ya kan. Jadi tidak ada propolis yang nggak bagus selama emang asli. Kalau misalkan yang banyak campurannya lah itu yang akhirnya downgrade tadi turun gitu kan. Nah cuman memang dari banyak, kan aku sering ya nyoba-nyoba propolis merek-merek yang lain juga gitu kan. Nah kami mengupayakan gitu kan, yang kita produksi melalui ASIH ini ya kan, itu memiliki kandungan yang lebih baik dibandingkan yang lain gitu kan. Betul. Ya katakan merek apa gitu ya, yang
mungkin di pasaran rame gitu kan, itu sebenarnya ya bagus barangnya gitu kan. Cuman kita coba pingin tawarkan yang lebih bagus gitu loh. Benar. Jadi sebenarnya nggak masalah orang pakai merek apa, merek B kan, tapi karena ini kita ada yang lebih bagus, ya why not gitu loh, coba yang lebih bagus aja gitu kan, toh juga harganya nggak terlalu mahal ya. Betul. Kayak gitu. Nah, sekarang masalah wax tadi kan, nah wax itu kan nggak terlalu dibutuhin ya kan sama tubuh kita, ya udahlah kita keluarin aja gitu loh dari situ ya kan. Karena wax itu juga pertama size-nya juga bukan nano ya kan, jadi ya udah kita keluarin karena dengan teknologi ya akhirnya terpisah gitu loh. Betul. Wax itu udah nggak ada lagi gitu loh. Sisa yang nano propolis itu. Mungkin sekarang kita ini kali ya, kita coba inilah ya, coba uji propolis ibaratnya nih. Mana nih yang menurut Bapak nih ya kan sebagai peneliti, sebagai riset dari dari tim riset itu yang mana sih yang lebih bagus, yang mana sih yang lebih aman gitu ya. Betul. Jadi kita kan memang ya insya Allah sedikit memahami lah. Jadi kita ngomong data ini data itu gitu kan, propolis kita lebih bagus daripada yang lain misalkan gitu kan. Itu kalau kita bicara dengan konsumen di toko, di pasar gitu kan, kan sulit ya, masa kita nunjukin mas data propolisku lebih baik ini. Makanya mereka ya nggak terlalu penting sih hal yang kayak gitu, nggak terlalu paham juga gitu kan. Betul. Ya wes akhirnya kita coba pelajari, ternyata bisa kok didemoin gitu kan dengan cara-cara yang sederhana ya kan, misalkan ditetesin ke air kita gitu ambil kan. ya, kita ambil airnya nih, kita kasih contoh lah ya. Ini kita mempunyai dua gelas air putih ya. Di sini bening ya. Nanti kita akan demokan bagaimana sih memilih propolis yang baik, yang aman, yang bagus itu menurut para riset dari timnya nanoteknologi ini. Ya, menurut dari Bapak Arif itu bagaimana sih yang aman? Nah, kita akan mencoba. Yang pertama ini dari produk kita sendiri nih. Produk kita sendiri, terutama produk Asiha Pro, kita akan lihat ya yang pertama. Bisa dicoba, Pak? Ya, Asiha ya. Asiha ya, bisa ditetesin, Pak. Ke sini apa ke sini? Kita ke sini. Oke. Kita coba ditetesin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ciri-ciri dari yang Asiha ya. Yang Asiha Pro ya, yang milik dari Armina Daily. Nah, 3 kali ya. 3 ya. Ini baru 1, 2, 3. Nah, kita akan lihat. Ini kita tanpa diaduk ya, berapa lama sih dia ini bercampur? Harusnya kalau misalkan nanoteknologi itu otomatis lebih cepat ya, Pak. Iya. Ya, lebih cepat dia bercampur ya. Ini diaduk aja, goyang aja dikit. Kita goyang aja ya. Kayak goyang-goyang. Airnya kurang banyak kalau misalkan botol aqua, Iya, botol air mineral gitu kan. Itu tetesin di atas mulut botol itu sampai bawah udah nyebar. Sudah langsung nyebar ya. Nah, itu kita tidak butuh berapa lama ya. Ini kurang lebih ini kalau pakai sendok cepet langsung aja cet gitu kan. Nah, iya. Sudah langsung bercampur ya. Nah, di sini juga tidak terlihat ya apa-apa ya, maksudnya ada kabut kah nggak? Iya, ini sangat bening banget ya, tuh bisa dilihat ya dari mitra-mitra Armina Daily ya. Ini sangat transparan, bisa dilihat. Saya juga bisa melihat masnya yang ada di belakang kamera. Saya juga bisa melihat mitra-mitranya yang ada di luar daerah. Saya bisa melihat ini. Wah, tuh, bisa bayangin dong. Cenayang. punya kita ini bening banget. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Kita langsung bercampur ya, ini tanpa rekayasa nih, langsung di depan penelitinya ya. Nah, ini produk punya kita. Nah, sekarang kita akan coba produk merek lain ya. Kita coba dengan sama ya, takaran yang sama. 3 ya. Ya. 2, 3. Oke. Coba Bapak ini jelasin seperti tadi. Ya, jadi yang tadi kami sampaikan itu ya kan, wax itu kan kita tidak terlalu membutuhkan ya kan. Ya. Nah, wax itu salah satu ciri-cirinya kalau secara visual ketika propolis tetesin ke air ya kan, ini kelihatan warna putih gitu kan. Oh, kelihatan jelas dia ya. Iya, kayak kabut asap gitu kan. Tapi bisa digoyangin lagi ya kan, kalau misalkan punya kita ya bening ya. Kalau punya kita ini bening ya. Nah, kalau dilihat dari sini, saya juga kalau misalkan ditawarin minum, waduh kok ini nggak apa ya namanya, kotor banget gitu kelihatannya. Ya khawatirnya kan kayak misalkan gini
Kita kan pengen ngasih minum ke anak-anak, kadang-kadang ya, dia udah nggak nafsu gitu kan. Benar. Memang wax ini pengaruh ke rasa sih gitu kan. Jadi rasanya jadi lebih getir gitu kan, lebih keras gitu kan. Oh, warnanya makin diaduk makin ini ya. Iya. Makin terlihat jelas ya. Di sini nih mitra-mitranya Armina Daily dimanapun Anda berada ya, coba di komen dari mana aja nih teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya ada di mana aja kalian. Sekarang di komen ya, di bawah ya, di komen dari mana ya, dari Sabang sampai Merauke, coba di komen. Nah, sebelum kita lanjutin, komen dulu di bawahnya. Yeah. Oke, kan Pak, dilanjut lagi Pak. Jadi ya warnanya pekat ini menunjukkan ya ada wax itu sendiri gitu kan. Oke. Nah, biasanya aku kadang iseng sih ya, ini tak biarin gitu, nggak tak minum gitu. Biarin aja semalam gitu kan. Yeah. Itu biasanya dia ada endapan di sini. Oh. Artinya kalau gampang mengendap itu ya size-nya berarti ukuran partikelnya lebih besar. Lebih besar. Oke. Kalau yang ASIH, insya Allah ya sampai besok ya akan seperti ini. Gitu. Akan seperti ini aja, tidak merubah nggak ada endapan sama sekali lah ya. Oh, berarti beda dengan yang ini ya. Kalau yang ini kalau misalkan ditaruh berlama-lama di ruangan, ini bisa akan menjadi endapan ya. Semalam gitu biasanya udah sudah terlihat lah ya. Oh, nah kalau misalkan di kandungan propolis itu ada bahan waxnya ya kan. Nah, ada endapannya. Apakah ada efek samping yang berkelanjutan jauh itu atau tidak? Ya. Memang kalau secara ilmiahnya sih kita juga belum terlalu membuktikan juga gitu kan. Tapi secara logika kan ya itu tadi, wax itu kan bisa semacam lilin ya, walaupun ini lilin alami sebenarnya, bukan lilin petroleum gitu, enggak. Betul. Ya kan? Ya mungkin jangka panjang bisa pengaruh, tapi kita masih belum bisa membuktikan sih belum. Betul. Tapi ya itu tadi prinsipnya, ketika memang kita tidak terlalu membutuhkan bahan itu ya, gunanya teknologi itu kan yaitu mengambil yang manfaat, yang kurang bermanfaat dipisahkan gitu kan. Bukan berarti ini nggak bermanfaat secara umum, enggak. Mungkin untuk hal-hal yang lain bermanfaat juga, tapi untuk tubuh kita ya belum lah ya. Berarti mitra-mitra Armina Daily sekarang sudah paham lah ya bagaimana cara membedakan propolis yang baik, yang bagus dan aman untuk keluarganya. Bener ya Pak? Nah, selain waxnya itu sendiri gitu kan, mungkin ada juga teman-teman mitra ya kan, propolis lain yang seperti ini, ada juga merek lain gitu kan. Tapi jadi dia ditetesin ke air sama-sama kayak nggak kelihatan ada propolis gitu, kayak bening. Nah, itu harus curiga juga gitu kan. Jangan-jangan dia nggak ada propolisnya. Iya, bener. Jadi kandungan propolisnya ternyata nggak terlalu tinggi gitu harus kan. Jelas lah ya ini. Iya, jadi selain waxnya juga ya kan, ya kandungan propolisnya pun harus tinggi ya kan. Itu kan korelasinya ke kandungan antioksidannya gitu kan. Propolis ini kan sebenarnya yang kita tawarkan kan antioksidannya. Jadi manfaat antioksidannya. Ya kan. Jadi kalau misalkan antioksidannya kandungannya bagus ya, insya Allah ini akan membantu menjaga daya tahan tubuh kita juga makin bagus. Berarti gitu kan. Aman nih. Insya Allah aman. Kita udah uji keamanan toksisitas ya namanya. Itu aman. Aman lah ya, benar. Uji toksisitas tahu nggak diapain? Nggak tahu. Gimana? Jadi Pak? Orang misalkan biasanya dosisnya minumnya 3 tetes sekali minum, itu kalau di toksisitas itu dilipat gandakan 10 kali. Misalkan 30 tetes itu sekali minum. Sekali minum 30. Ya, itu kayak gitu prosedurnya biasa. Yang bagus itu sebenarnya minum propolis itu sih seperti apa sih? Apakah dicampur dengan air? Apakah langsung diminum aja ditetes ke tenggorokan atau seperti apa? Kalau secara khasiat, saya sendiri merasakan enakan langsung ditetesin, diminum. Ditetes ke tenggorokan atau lidah gitu kan. Terus aku nggak langsung tak telan mas, tahan sebentar dulu di tenggorokan ya 15 detik atau 30 detik gitu kan. Oke. Terus baru tak telan. Itu aku nggak langsung minum tapi tak telan, tadi tak tahan terus tak telan, udah tahan beberapa menit baru minum air biar nggak langsung keguyur gitu. Biar nggak langsung keguyur. Itu lebih cepat penyerapannya. Lebih kerasa manfaatnya langsung. Misalkan batuk atau mungkin pilek ya kan, malam-malam radang tenggorokan kurang enak itu, sebelum tidur minum itu. Tapi kalau bisa nggak usah air gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak terlalu cocok ya kan dengan rasanya propolis ya, pakai air. Pakai air lah benar. Atau pakai yang lain. Nah mas di sini kita dari atas kita bisa kelihatan nih pembedanya di sebelah kanan saya ini yang
produk lain ini, saya ngeliat ada kayak sebuah minyak ya, kayak ada minyak gimana gitu ya, kayak minyak dicampurkan dengan air gitu kan, kadang suka ini ya, terus. Nah ini mungkin bisa jadi pembeda juga ya kalau misalkan kelihatannya enggak dan enggaknya ya. Iya. Tapi aku enggak tahu pasti itu apa gitu kan. Tapi biasanya kalau sampai dia membentuk lapisan di atas air, permukaan air gitu kan. Kayak dulu kita belajar SMA itu kan masa jenis, ya kan. Kalau ini air misalkan masa jenisnya kan 1 gitu ya. Terus ada benda yang dia di atas permukaan air, berarti dia lebih ringan daripada air. Benda apa yang lebih ringan daripada air? Sudah paham kan? Bisa alkohol, bisa apa? Sudah paham ya penjelasan dari Bapak Arif ini ya, selaku dari tim riset dari produk kita Asiha Pro. Nah, ini saya akan meminumnya nih ya. Jadi banyak mitra-mitra masukan ini, Mas diminum dong. Saya akan minum nih. Saya akan membuktikan bahwa Asiha Propolis punya kita ini ya aman buat semuanya. Nah, kalau misalkan untuk anak kecil Pak, itu bagaimana tuh Pak? Apakah ada jangka umurnya misalkan dari 1 tahun ke atas atau 3 tahun ke atas kah? Gimana tuh Pak? Ya kalau aku sih masih tetap pakai pedoman kesehatan secara umum ya. Kalau misalkan yang namanya MPASI ya aku tetap saranin yang anak itu ya, maksudnya masa ASI eksklusif kan 1 sampai 2 tahun 7 bulan yang belum yang belum sampai 6 belum bulan. ada makanan pendamping gitu kan, 6 bulan atau 7 bulan gitu kan, baru bulan ke-6 ya. 6 itu baru ada MPASI gitu kan. Nah, itu ya aku sih lebih amannya ya lebih baik udah di atas 2 tahun di atas 2 tahun ya. Setelah itu masa MPASI ya. Tapi andaikan dikasih pun ya kan, karena pengen nyoba gitu ya. Ya udah di atas tahun lah paling aman gitu kan. Paling aman ya. Karena kan kita organ-organnya kan berbeda ya sama kita gitu. Daya tahan tubuh manusia juga berbeda-beda ya. Jadi gini Mas, aku walaupun banyak produk herbal juga gitu, tapi tetap aku masih pakai pedoman pemahaman yang ke arah kesehatan kedokteran gitulah gitu. Jadi tetap kita nggak boleh menganggap propolis itu satu-satunya yang paling hebat, itu enggak juga. Misalkan betul. Anaknya sakit parah ya jangan dikasih propolis, tetap harus diperiksakan gitu kan. Tetap ya, benar. Tetap ya kan, misalkan perkara mau dikasih propolis ya silakan, tapi tetap diperiksain gitu. Benar. Ikhtiar ibaratnya, ikhtiarnya ya. Karena kan kita nggak ngerti ya, yang ngerti kan ya dokter ya, mungkin tabib lah kalau orang duluan gitu kan. Kayak gitu sih. Ya mungkin dari sini Mita sudah paham lah ya bagaimana tadi tentang propolisnya seperti apa, kemudian yang bagus seperti apa, terus cara membandingkannya seperti apa ya. Nah, ini saya aus Pak. Ini saya boleh minum ya Pak? Ini boleh ya? Tidak masalah ya? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih sembuh kan Allah. Saya minum dulu nih untuk kesehatan. Insya Allah badan jadi bugar kembali lagi setelah aktivitas di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Terus banyak tuh ya yang nanya ya kan, Pak, propolis bagus nggak boleh nggak untuk mata gitu kan? Iya itu gimana itu ya? Iya, aku dulu sering propolis tak tetesin ke mata kan, perih gitu, enak sih kalau gatal-gatal tetesin itu enak gitu. Iya benar ya. Iya, kita belum berani ya menyarankan gitu kan, khawatirnya karena perlu riset lagi lah Pak ya. Terjadi kebutaan atau kan resiko lah ya kan. Iya. Tapi yang paling aman gitu kan, karena kita yakin propolis ini ada kemampuan antibakteri gitu kan. Yang namanya sakit mata biasanya salah satunya itu kan dari iritasi dari bakteri gitu kan. Ya kalau misalkan mau nyoba untuk mata jangan langsung tetesin ke mata, jangan harus ya kan? pakai air ya Pak. Pakai air ya kan. Ya ada yang bilang air teh gitu kan, ada yang bilang air putih, ya aku air putih aja gitu kan. Tetesin ke air putih kayak gini lah gitu kan, udah dicampur gitu kan? baru dibuat rendem gini kan. Nah, tapi nggak usah banyak-banyak, itu kan tadi 3 tetes ya. 3 tetes aja gitu kan. Cukup lah ya. Betul. Oke. Oke, sebelum kita tutup nih ya. Mungkin di sini ada yang baru menonton ya. Saya perkenalkan kembali, ini bintang tamu kita yang sangat luar biasa ini ya. Di sini ada
Bapak Arif Iskandar ya sebagai selaku tim riset dari Asiha Propolis, produk kita ya. Nih beliau ini ya salah satu ini juga ya tim risetnya juga, kemudian tim developingnya juga mungkin ya Pak ya, seperti itu ya. Ya teman-teman R&D kita. Teman-teman R&D-nya ya cukup kuat. Nah di sini jadi sudah diterangin ya bagaimana propolis itu yang bagus, yang baik dan aman itu seperti apa. Jadi propolis itu memang sudah dari sejak dahulu ya, sejak nenek moyang kita itu ke belakang itu propolis itu sudah ada ya Pak. Ya, sudah ada dan sudah dibuktikan, karena semakin kesini ya kan, semakin perkembangan teknologi semakin maju, otomatis perubahan dari propolis itu udah semakin kuat ya Pak ya. Ya semakin kuat ya, kemudian itu juga semakin bermanfaat ya untuk tubuh kita mungkin ya seperti itu. Nah sebelum saya tutup nih ya, jangan lupa ya untuk meluangkan waktunya setiap hari Jumat jam 2 siang, setiap 2 minggu sekali, setiap hari Jumat, jangan lupa ya, setiap hari Jumat 2 minggu sekali jam 2 akan ada program-program yang baik ya, yang bermanfaat ya untuk kedepannya, untuk calon mitra dan mitra yang ada di luar sana. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada calon mitra dan mitra yang seluruh ada di Indonesia. Apabila kami berdua ada kekurangan, mohon dimaafkan ya, mohon dimaafkan. Kemudian teman-teman jangan lupa jaga kesehatan di luar sana ya. Jangan lupa juga terus pakai produk-produknya dari Armina Daily ya untuk liburan. Nah sekali liburan apalagi nih, jangka waktu liburan sangat lama ya Pak. Ya liburan sekolah, liburan tahun baru. Nah jangan lupa pakai produk-produknya dari Armina Daily. Untuk kesehatan jangan lupa pakai propolisnya Asiha Pro. Oke, jangan lupa healthy, beauty dan